pioderma. Nah, pioderma ini juga sering ya, dan ini penyakitnya juga banyak ya, sehingga kalian harus bisa membedakan. Oke, jadi untuk pioderma, ini kita bahas yang pertama adalah infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus. Ada 3, yaitu folikulitis, furunkel, dan juga karbunkel. Nah, pasti semua dari kalian juga akan bertanya-tanya perbedaannya apa. Kadang-kadang juga kalian juga susah ya membedakan. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi kalau dari tapi kalau kita teliti lagi, sebenarnya kalau folikulitis itu dia hanya papul atau pustul, dan dia khasnya di tengahnya ada rambut. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Nah, jadi dia itu papul atau pustul yang ada rambutnya. Kalau diperbesar juga nanti ada rambut ya. Nanti juga kalau mungkin di KPPD lebih jelas lagi ya untuk gambarnya. Jadi kalau ada rambutnya berarti itu adalah folikulitis. Kalau furunkel dia itu supurasi kayak gini ya. Di tengah. Nah, jadi dia udah terbentuk pus gini di tengah. Dan dia nggak ada rambutnya. Ya. Kalau misalnya karbunkel dia udah beda banget ya, kalau dilihat dari gambarnya ini udah banyak. Jadi dia kayak kumpulan dari furunkel gitu loh ya. Jadi banyak furunkel atau pustul gitu banyak. Nah, ini sudah karbunkel. Jadi kayak istilahnya dia kumpulan dari furunkel, yaitu karbunkel. Nah, itu. Itu ya, jadi itu perbedaannya. Jadi kalian harus tahu untuk khasnya apa. Kalau folikulitis ada rambutnya, kalau furunkel cuma supurasi di tengah ya. Kalau karbunkel dia sudah ada nodul. Jadi bukan lagi pustul tapi nodul. Oke. Kemudian untuk folikulitis sendiri, untuk gejalanya, jadi sebenarnya kalau folikulitis ini dia bisa nyeri atau enggak, ya. Jadi bisa 2 ini. Tetapi kalau sudah ada furunkel atau karbunkel, dia sudah nyeri, ya, nyeri. Oke, itu juga mungkin bisa membedakan ya. Nah, untuk terapinya sendiri, jadi kalau untuk topikal ya, pertama kita topikal dulu ya, kecuali memang sudah ada sudah ada gejala yang cukup parah sehingga kita harus pakai terapi sistemik. Jadi untuk terapi topikal yang pertama dikompres dulu ya, karena tadi sudah aku bilang ya kalau untuk dasar terapi kulit, kalau misalnya ada luka ya atau debris-debris gitu yang harus dibersihkan, ada pus gitu, kita bersihkan dengan kompres ya. Kemudian kita beri krim, yaitu, nah ini juga akan sering keluar ya untuk krim di pioderma ini ya, yaitu asam fusidat 2% atau mupirocin 2%. Ya, jadi itu. Jadi kalau kalian ini akan sering keluar kok, yakin ya. Jadi asam fusidat 2% atau mupirocin 2%. Nah, itu kalau dia terapi topikal. Nah, kalau sudah ada gejala yang cukup parah, kita boleh pakai terapi sistemik. Nah, lini pertama untuk pioderma yaitu adalah cloxacillin atau dicloxacillin. Nah, ini mungkin kalian juga jarang untuk dengar ya, tapi memang kalau untuk di teori ya kita pakai ini. Walaupun sebenarnya kalau di pasaran ini jarang ya, jarang ditemui. Tapi memang kalau secara teori ini lini pertamanya ya, dicloxacillin dosisnya adalah 4 kali 250 mg sampai 500 mg. Nah, yang kedua bisa pakai kalau tidak ada dicloxacillin bisa pakai amoxiclav ya, amoxicillin clavulanat 3 kali 250 sampai 500. Itu. Nah, untuk lini keduanya bisa pakai ini ya, azitromisin, clindamycin atau erythromycin bisa. Cuman biasanya pertanyaannya adalah lini pertama ya. Oke. Selanjutnya adalah impetigo ya. Setelah tadi kita membedakan bakteri karena Staphylococcus ya, sekarang kita bahas tentang impetigo. Nah, impetigo di sini yang sering ada 3 ya, ada impetigo crustosa, ada impetigo bullosa, dan juga impetigo ulceratif atau istilahnya ektima. Nah, perbedaannya sebenarnya kalau dari etiologinya ini sama ya, cuman bedanya kalau bullosa dia Staphylococcus ya, yang lainnya adalah Streptococcus. Nah, jadi ini juga suka ditanyain juga ya untuk kalau iseng ya, pertanyaan iseng etiologi harus tahu ya kalau impetigo bullosa itu Staphylococcus. Jadi sama kayak folikulitis, furunkel, karbunkel pakai Staphylococcus. Nah, jadi untuk lesinya sendiri kalau crustosa, nah kalau impetigo crustosa ini dia adalah dia kayak krusta gitu. Ini gambarnya sorry ya, ini gambarnya dia kurang ya, jadi harusnya krusta. Jadi kayak krusta itu yang tadi, kayak di slide awal. Jadi dia itu adalah bulat, cepat pecah, kemudian dia itu terbentuk honey colored crust. Jadi dia krusta yang warnanya kuning, kekuningan. Mungkin kalau kita ini lagi ya, mungkin di slide awal ya, itu sebenarnya impetigo crustosa yang tepat ya. Yes. Yang tadi ya sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya yang tadi krustosa ya, jadi dia kayak krusta gitu.
Kalau ini mungkin kurang ya, kurang. Jadi seringnya juga di wajah ya, sekitar mulut dan hidung. Mungkin tadi kalau kalian perhatikan dari slide awal untuk efloresensi yang krusta ya itulah namanya impetigo krustosa ya. Kalau ini mungkin kurang 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 juga ya, kurang kelihatan. Nah, kemudian yaitu ada impetigo bullosa. Jadi kalau impetigo bullosa ini jadi impetigo bullosa ini dia berbentuk bula ya. Jadi bula kalau impetigo ulceratif atau ektima dia berbentuknya adalah krusta tebal dan ulkus dangkal. Sorry mungkin kalau dari gambarnya ini ini kayak folikulitis ini mungkin ada sedikit kesalahan teknis ya untuk gambar. Jadi kalau yang bullosa ini bentuknya bula ya, bula. Jadi kayak bula isinya adalah cairan ya yang dia itu lebih lebar gitu. Kalau misalnya kalau yang impetigo ulceratif atau ektima dia bentuknya ulkus gitu. Ya mungkin nanti untuk ini akan diperbarui ya kalau untuk ini karena memang kalau dari gambarnya sendiri memang agak kurang tepat ya. Tapi kalau kita lihat dari lesinya sendiri ya, kita dari deskripsinya aja sendiri ya. Kalau misalnya impetigo bullosa ini dia bula, namanya juga bullosa, jadi dia bula dan bulanya itu hipopion. Ya, hipopion, jadi dia itu bula yang isinya adalah pus ya. Dan dia Nikolsky-nya negatif. Apa itu Nikolsky? Mungkin Nikolsky akan dibahas di slide berikutnya ya untuk materi yang terakhir yaitu untuk vesicobullosa. Kemudian yang kalau impetigo ektima atau ulceratif ya, dia itu adalah krusta tebal ya dengan ulkus yang dangkal gitu ya. Dan ini khas ya, dia biasanya predileksinya di ekstremitas bawah gitu. Oke. Untuk terapinya sendiri sama ya, sebenarnya kalau untuk pyoderma itu terapinya sama, semua. Sama juga kayak folikulitis, sama juga kayak ini tadi, sama. Jadi topikalnya kita pakai krim asam fusidar 2% atau mupirocin 2%. Kalau untuk sistemiknya juga sama, ya gitu. Jadi enak kalau misalnya semua pyoderma kalian nggak usah terlalu banyak ngapalin karena terapinya juga sama. Nah, untuk perbedaannya erisipela, sekarang kita bahas materi erisipela sama selulitis. Nah, ini juga sering keluar ya, dan mungkin banyak dari kalian yang bingung ya, kapan kita menjawab erisipela, kapan menjawab selulitis. Nah, sebenarnya dasarnya ya, itu dari lesinya. Kalau erisipela itu batasnya dia tegas ya. Nah, bisa dibedain ya, dia tegas. Kalau yang selulitis, dia batasnya tidak tegas. Dari situ aja sebenarnya sudah kelihatan ya. Nah, eritema kalau erysipelas biasanya dia nggak terlalu luas ya. Selulitis biasanya sudah luas dan dia juga cukup parah ya untuk lesinya biasanya sudah ada infeksinya sudah muncul seperti ada krustanya dan lain-lain ya. Tapi kalau dilihat dari sekilas kan ini sangat berbeda ya erysipelas sama selulitis. Predileksinya biasanya di wajah dan tungkai bawah kalau untuk dua ini ya. Nah, terapinya ini sedikit berbeda dengan pyoderma lain karena kalau erysipelas dan selulitis ini sudah melibatkan sistemik ya, tidak hanya sekedar topikal, yaitu penisilin prokain 600.000 IU ya, 12 tiap 12 jam selama 5 sampai 10 hari. Ya, jadi tolong dibedain kalau misalnya erysipelas sama selulitis, terapinya ya harus dengan sistemik yaitu penisilin prokain. Ya. Oke, itu tadi ya, semoga cukup jelas materinya ya. Untuk semakin memperjelas, mari kita latihan soal seperti biasa ya. Maaf banget untuk gambarnya tadi mungkin nanti akan direvisi ya, yang tadi untuk impetigo ya, karena emang ada sedikit kesalahan teknis. Nah, oke langsung aja kita seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang bersama ibunya. Anak ini mengeluh gatal dan terdapat borok di mukanya. Nah, jadi predileksinya adalah di muka dan terdapat lesi borok. Nah, borok ya. Pada pemeriksaan dijumpai adanya makula eritema di atas bibir dan di atasnya dijumpai papula miliar serta krusta kuning kecoklatan berlapis-lapis. Nah, jadi dari kata-kata aja ya secara lesi ini kalian juga sudah bisa membayangkan kalau dia ada makula eritema, kemudian ada papula, ada krusta. Nah, ini khas sekali untuk krusta kuning kecoklatan atau istilahnya honey colored crust ya. Nah, ini pasti dari ini sudah bisa mendiagnosis ya, jadi krusta. Nah, kalau ada kata-kata krusta, apalagi dari predileksinya yaitu di sini ya, di muka dan dia biasanya anak-anak ya yang sering. Nah, diagnosisnya yaitu adalah ya benar sekali. Aku yakin mungkin 90% atau 99% dari kalian menjawab impetigo krustosa. Benar ya. Impetigo krustosa di mana khasnya adalah adanya bula yang cepat pecah yang disebut dengan honey colored crust. Dan predileksinya adalah di wajah, sekitar mulut, dan hidung.
Oke, jadi ini soal-soal seperti ini, apalagi cuma diagnosis saja, saya harap semua bisa benar ya, itu soal bonus ya. Jadi kalau soal-soal kulit itu semuanya sebenarnya ada kata kunci, ada ciri khasnya, jadi jangan sampai salah ya. Oke, sekian untuk materi pioderma.